warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Galeri TV, kembali lagi bersama saya Indah dalam acara Dialog Akhir Tahun yang mengusung tema kualitas pembelajaran pendidikan tinggi beserta relevansinya pada peningkatan sumber daya manusia dalam tata kelola perguruan tinggi. Kegiatan ini adalah kolaborasi PT Galaran Digital Indonesia, Uni Utama Universitas Teknologi Akbar Makassar, dan Akbar Cahaya Studio. Nah, pemirsa Galeri TV tahu tidak sih? Beragam tantangan tengah dihadapi baik itu global maupun nasional. Tidak terlepas dari pendidikan yang berkualitas dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing secara global. Perguruan tinggi harus beradaptasi dengan cepat dalam menyiapkan skill dan kompetensi baru mahasiswa supaya dapat menjawab beragam tantangan yang dihadapi. Untuk itu, sudah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Muhammad Arafa Eskom MT, selaku Rektor Unitama Universitas Teknologi Akbar Makassar. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya izin untuk memperkenalkan secara singkat ya Pak. Silakan. Baik. Bapak Dr. Muhammad Arafa Eskom MT selaku Rektor Unitama Universitas Teknologi Akbar Makassar, salah satu dosen teknik informatika Universitas Teknologi Akbar Makassar, telah menyelesaikan pendidikan program doktor S3 pada Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 Agustus. Nah, baik Pak. Untuk mengenai tema kita pada hari ini Pak, bagaimana sih Pak menilai kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi saat ini? Baik. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, untuk menilai kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi itu bisa melalui yang pertama kurikulum yang relevan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kemudian yang kedua bisa juga kita lihat dari metode pengajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga itu bisa juga kita lihat dari fasilitas yang disediakan di kampus tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat yakni ini yang paling utama juga, kemampuan dosen dalam mentransfer pengetahuannya kepada mahasiswa dan memberikan berbagai macam contoh yang bisa bagi mahasiswa itu mudah memahami materi yang disampaikan oleh dosennya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak, dalam kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi dapat diukur melalui faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi ya Pak? Ya. Oke, kemudian Pak, mengapa sih penting bagi pendidikan tinggi untuk mengejar kualitas pembelajaran yang tinggi, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat terkait dengan pentingnya kualitas pada pendidikan tinggi, ini karena kualitas ini memiliki peran kunci dalam persiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia real atau dunia nyata. Iya. Nah, pendidikan tinggi harus menciptakan lingkungan di mana mahasiswa dapat mengembangkan knowledge atau pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, skill mereka atau keterampilan mereka. Kemudian yang ketiga, attitude atau sikap mereka yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Jadi ketiga komponen ini sangat penting. Yang pertama tadi apa? Knowledge atau pengetahuan. Iya, Pak. Knowledge atau pengetahuan ini beragam cara yang bisa kita gunakan. Jadi bisa tadi dalam proses mengajar yang dilakukan oleh dosen, boleh juga dalam bentuk mahasiswa kita motivasi untuk mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kegiatan-kegiatan seminar nasional kah, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk pengembangan pengetahuan. Kemudian tadi yang kedua adalah terkait dengan masalah skill. Nah, skill ini juga merupakan sesuatu yang penting, terutama kalau di kampus kami itu kan prodinya ada 5 saat ini. Jadi ada prodi teknik informatika S1, ada sistem informasi S1, kemudian ada bisnis digital,
kemudian ada teknologi informasi dan pendidikan teknologi informasi. Nah, kalau kita melihat kelima prodi ini, itu mereka semuanya nanti akan berinteraksi dengan peralatan yang namanya komputer. Nah, contoh misalnya di teknik informatika, mereka nanti akan belajar misalnya coding, atau mereka belajar terkait nanti dengan bagaimana membangun sebuah jaringan komputer. Nah, secara otomatis terkait dengan masalah materi ini, skill diutamakan juga di sini. Artinya tidak sebatas pengetahuan, tapi bagaimana mereka itu kemudian bisa menggerakkan juga tangannya misalnya untuk melakukan crimping pada kabel UTP dan seterusnya. Jadi di sini skill dibutuhkan keterampilannya secara langsung, bagaimana kemudian dia memotong kabel atau membangun kabel dengan mode misalnya kabel mode koneksi atau mungkin mode crossover. Jadi pengetahuan kemudian nanti diikuti dengan skill, artinya mahasiswa bisa mempraktekkan apa yang telah menjadi atau menjadi pengetahuan mereka. Kira-kira apa yang seperti itu. Biasanya kami juga tekankan kepada mahasiswa kami bahwa yang paling penting selain pengetahuan dan skill itu sikap. Terutama nanti pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Karena yang paling pertama dinilai oleh orang atau atasan Anda atau rekan kerja Anda dalam sebuah kantor nanti adalah sikap Anda kepada mereka. Kira-kira apa yang seperti itu. Berarti pendidikan tinggi harus menciptakan lingkungan di mana mahasiswa dapat mengembangkan keterampilannya, pengetahuan, dan sikap yang relevan ya Pak? Iya, betul. Oke, kemudian nih Pak, bagaimana relevansi antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja saat ini? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan masalah relevansi kurikulum pada pendidikan tinggi dan dikaitkan dengan nanti kebutuhan pasar kerja, ini memang harus relevan. Artinya apa? Materi yang mereka dapatkan di kampus itu harus nanti berkesesuaian dengan kebutuhan di dunia kerja. Ini yang penting. Nah, sehingga kemudian di sini kita bisa melihat bahwa nanti itu bisa kita lakukan sebuah upaya awal antara dunia kerja nanti dengan kampus dalam program misalnya magang. Jadi magang itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk implementasi pengetahuan yang didapatkannya selama kuliah di kampus dengan kebutuhan dunia kerja atau di industri. Nah, apakah relevan antara materi yang didapatkan dengan kondisi di lingkungan kerja atau di tempat magangnya? Ini yang penting. Jangan sampai nanti materi yang diajarkan di kampus itu tertinggal jauh dengan kebutuhan di dunia kerja. Ini yang penting, jadi harus relevan. Artinya kalau misalnya level pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja level A misalnya, maka kemudian mahasiswa juga harus mendapatkan level A di kampus. Kira-kira seperti itu gambarannya. Berarti integrasi keterampilannya itu Pak termasuk praktik magang dan proyek kolaboratif yang mampu meningkatkan relevansi tersebut ya Pak? Ya, betul. Oke Pak. Dan bagaimana kontribusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan sumber daya manusia di masyarakat nih Pak? Oke, kalau terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, jadi sebenarnya kampus ini merupakan sebuah wadah. Tempat bagi mereka, mahasiswa tadi ini adalah untuk belajar. Nah, kemudian kampus sebenarnya ini, kalau kita lihat, itu memiliki peran yang sangat penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia tadi, dalam hal ini mahasiswa, dengan cara bagaimana? Memberikan akses pengetahuan secara mendalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah bahwa mahasiswa itu kemudian kita arahkan agar mahasiswa itu memiliki atau mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini penting dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya yang teramat penting juga adalah bahwa mahasiswa itu harus terbentuk karakter yang etis dimiliki oleh mahasiswa. Nah, sehingga apa? Harapan kita hal ini nanti akan memberikan semacam kontribusi positif pada pembentukan individu yang berdaya saing dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Itu pendidikan tinggi itu dapat meningkatkan SDM dengan memberikan akses ke pengetahuan yang mendalam. Iya. Kemudian Pak, apa sih peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi nih Pak?
Oke, kalau kita bicara tentang teknologi ini kan banyak sekali. Iya Pak, betul. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, mbaknya sekarang memegang HP. Itu adalah merupakan sebuah produk teknologi. Iya Pak, betul. Nah, itu kemudian memberikan kemudahan untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan temannya Iya. misalnya. Kemudian apa lagi? Memudahkan juga mbaknya untuk mencari informasi apa saja yang ada. Iya, betul Nah, sekali Pak. kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan tinggi terkait dengan apa sih peran teknologi dalam peningkatan proses pembelajaran di pendidikan tinggi, nah ini perannya sangat penting sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini, itu kemudian nanti akan memberikan kemudahan baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen dalam melakukan proses pembelajaran. Misalnya tadi pada aspek komunikasi. Yep. Nah, kemarin kita 2 tahun lalu dan tahun kemarin itu kan kebetulan di Indonesia termasuk per tahun 2020 itu kan kita kena yang namanya mewabah yang namanya COVID-19 ini, sehingga kemudian interaksi itu kan dibatasi. Yep. Sehingga kemudian dosen dilarang pergi kampus, mahasiswa juga dilarang juga pergi kampus, sehingga secara otomatis kalau mau belajar ini kan juga kendala. Nah, disinilah kemudian datanya teknologi dalam bentuk jaringan komputer, yang itu kemudian bisa menjembatani kita menggunakan aplikasi. Misalnya kalau di kampus kami, kadang kami menggunakan namanya Google Meet, atau kami menggunakan aplikasi Zoom, untuk kemudian melakukan proses pembelajaran, di mana kemudian mahasiswa kemudian dikirimkan kodenya, dia bergabung sehingga mahasiswa di rumahnya, dosen di rumahnya, proses pembelajaran itu masih bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini berarti teknologi memiliki peran dalam kondisi tidak bisa ketemu langsung karena ada wabah atau penyakit yang mengharuskan kita untuk tidak keluar rumah. Nah, aktivitas ini, pembelajaran ini, belajar mengajar ini masih bisa dilaksanakan dengan teknologi ini. Kemudian berikutnya, selain itu, nah, kami di kampus juga menggunakan aplikasi, ada namanya aplikasi eMaca. Jadi, aplikasi eMaca ini merupakan sebuah aplikasi yang disediakan di kampus kami, di mana kemudian mahasiswa dari rumah itu kemudian bisa mengakses materi-materi yang telah disiapkan oleh dosennya di aplikasi tersebut. Jadi, mahasiswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, sepanjang terkoneksi ke jaringan internet. Ya, kira-kira manfaatnya lah teknologi seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi Pak, dalam segi teknologi nih Pak, saya ini juga kan masih kuliah nih Pak. Nah, saya juga mendapat COVID waktu itu, dan perkuliahan itu diganti ke online. Di situ ada sisi negatifnya juga Pak, di mana kadang ada yang masih tidur, ada yang tidur sambil Zoom, ada yang tidak mendengarkan, ada yang cuma pasang fotonya saja. Kira-kira apa sih solusi Bapak mengenai hal itu? Oke, jadi terkait ini kan sebenarnya terkait masalah attitude tadi yang saya jelaskan, ya, attitude atau sikap. Jadi bagaimana sikap mahasiswa dalam memberikan respon kepada dosennya yang menjelaskan. Nah, sebenarnya ini juga kembali ke dosennya. Itu punya harus memiliki cara jitu untuk bagaimana menangani mahasiswa yang memiliki pola perilaku yang seperti ini. Nah, misalnya kita lakukan begini. Oke, anak-anak perhatikan dulu materi yang saya jelaskan. Coba lihat angka berapa yang muncul di layar sekarang. Nah, sebut namanya 1 atau 2 orang. Dengan sendirinya kemudian yang mau baring-baring, mau santai-santai, dia akan fokus ke layar lagi untuk memperhatikan. Atau kemudian coba kita bangun komunikasi yang 2 arah sesering mungkin. Sehingga pada saat kita selesai menjelaskan suatu materi, baik anak-anak sekalian, dari materi yang tadi saya jelaskan, ini saya kasih poin ya. Yang bisa menjawab dengan betul nanti akan dibebaskan Meet ya. Nah, sudah. Mereka akan semangat untuk kemudian memperhatikan materi yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia butuhkan di situ. Jadi bebas Meet, enak ini kalau bebas Meet. Nah, sehingga kemudian dengan sendirinya mahasiswa itu akan fokus mengikuti materi yang disampaikan dosennya dengan baik. Saya kira begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali nih jawaban dari narasumber kita. Kemudian Pak, bagaimana evaluasi dan penjaminan mutu dapat memainkan peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nih Pak? Jadi di perguruan tinggi itu memang ada biasanya unit. Atau biasa disebut juga dengan direktorat.
penjaminan mutu. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah melakukan evaluasi dan memonitoring terkait dengan aktivitas pembelajaran di kampus. Itu memang penting. Nah, tujuannya apa sebenarnya dari aktivitas penjaminan mutu ini, atau biasa kita sebut dengan sistem penjaminan mutu internal? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kampus ini pada sesi proses pembelajarannya. Itu nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian ditingkatkan. Makanya ada namanya siklus PPEPP. Itu kalau di penjaminan mutu di kampus. Apa itu PPEPP? PPEPP itu singkatan dari ada namanya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, ini siklus ini senantiasa dilakukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana agar mutu dari perguruan tinggi itu meningkat, atau kualitas dari output nanti mahasiswa itu kemudian bisa mencapai target yang kita harapkan atau kita inginkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti evaluasi dan penjaminan mutu itu membantu pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ya, Pak? Iya. Oke. Kemudian bagaimana peran kolaborasi antara pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah dalam memastikan relevansi kurikulum, Pak? Oke, jadi begini. Kalau kita bicara kurikulum, ini kan sebenarnya nanti kurikulum ini kan ada juga yang meng-create juga ya, terutama dari kampus nanti akan meng-create kurikulumnya seperti apa sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, nanti kemudian kurikulum ini kan nanti akan digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dosen kepada mahasiswa nantinya. Nah, kemudian berikutnya nanti setelah itu harapan kita nanti penerapan kurikulum yang telah dilakukan tadi ini itu kan nanti implementasinya juga adalah di dunia kerja atau di industri atau di pemerintahan. Nah, makanya di sini sebenarnya perlu ada kolaborasi di antara pendidikan tinggi, kemudian pemerintah, atau biasa disebut dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri, di mana di situ nanti merupakan tempat para mahasiswa untuk apakah magang atau bekerja. Nah, di sini kemudian kita ingin melihat apakah sudah sesuai, sudah relevan antara kurikulum yang digunakan di sebuah kampus dengan dunia usaha atau di instansi pemerintah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh, baik. Baik, luar biasa sekali nih. Tapi kita tahan dulu ya, Pak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Halo guys, Aga Kareba. Aku dan my bestie sedang berada di Foto Akbar Cahaya Studio. Yang penasaran tempatnya di mana? Yuk ikuti keseruan kami sampai akhir video ya bestie. Jadi di sini tuh nyaman sekali tempatnya dan tidak ketinggalan juga pelayanannya ramah sekali. Ini masa Maki studionya deh, sana kerennya kalian sendiri Maki tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kalau ada momen terindah tak di sini nih tempat paling cocok untuk abadikan nih, kecuali sudah jadi kenangan terindah. Iya, mundur maka canda besti, lihatlah betapa megahnya singgah sana aku. Oke, lanjut besti, di sini banyak sekali pilihan background, tinggal kita request yang bagaimana kita suka karena gercep sekali ya pelayanannya di sini. Selain itu di sini juga ada self photo studio, tidak kalah juga banyak properti yang lucu-lucu, cocok untuk introvert yang banyak gaya tapi malu. Oke, untuk lokasinya ada di Jalan Dentata Blok 4 nomor 75, buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tapi sebelum ke sini harus dulu booking H-1 biar disiapkan ke tempat fotonya toh. Kalian wajib banget untuk mampir ya besti, ditunggu. Dadah. Oke, kembali lagi dalam acara Galeri TV. Baik, kita akan melanjutkan bincang-bincang serunya masih bersama bintang tamu kita yang spesial. Jadi Pak, kita lanjut ya Pak.
untuk bincang-bincang serunya. Saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana pendidikan tinggi dapat menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran nih Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, nah sebenarnya ini merupakan satu hal juga yang penting pada sebuah perguruan tinggi. Maka untuk menjawab tantangan ini, maka hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu harus ada inovasi dalam metode pengajaran, ini senantiasa harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah berinvestasi dalam pengembangan profesional dosen. Artinya apa? Bahwa dosen ini pada sebuah perguruan tinggi ini memegang peranan kunci karena dialah yang berinteraksi langsung nanti dengan mahasiswa. Nah, secara otomatis kalau kita ingin meningkatkan kualitas layanan dosen kepada mahasiswa, maka dosen ini harus ditingkatkan pada dua aspek. Yang pertama adalah pendidikannya, yang kedua adalah jabatan fungsionalnya. Jadi alhamdulillah kalau kami di Universitas Teknologi Akbar Makassar itu, alhamdulillah yang sudah menyelesaikan program doktoralnya saat ini sudah ada 8 orang. Dan saat ini itu berproses sekitar 17 orang. Nah, ini tentu kami lakukan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dari dosen-dosen kami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setelah dosen menyelesaikan pendidikan doktoralnya ini, kedepannya kami harapkan bisa memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa dengan tentu pengetahuan yang lebih tinggi lagi dari proses studinya selama doktoral atau S3 tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang kami harapkan juga adalah bahwa jabatan fungsional ini ditingkatkan. Dan alhamdulillah saat ini kami di Unitama itu rata-rata untuk dosennya itu dia sudah di jabatan fungsional lektor. Nah, kita harapkan ada peningkatan ke lektor kepala, kemudian berikutnya guru besar atau profesor. Nah, ini kita harapkan ke arah sana. Nah, kemudian berikutnya hal yang perlu juga dilakukan adalah kampus itu harus berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastrukturnya macam-macam. Jadi mungkin tadi teknologi pembelajaran tadi siapkan, ruangan yang nyaman, dan fasilitas perpustakaan yang memadai dengan berbagai macam referensi, baik itu referensinya dalam bentuk buku maupun dalam referensinya dalam bentuk digital. Itu penting. Nah, kemudian berikutnya yang penting yang terakhir adalah kita harus senantiasa proaktif untuk menyesuaikan kurikulum dengan perubahan tren global. Ini yang penting. Harapannya apa? Agar kurikulum yang kita berikan ke peserta didik kita atau mahasiswa kita ini nantinya sesuai dengan perkembangan atau tren global yang lagi marak saat ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa nih. Terus dari sisi pengetahuan inovasi, saya mau tahu nih Pak, apa harapan Bapak dalam mendukung para talenta digital yang notabene produk pangsa pasar digital Indonesia masih didominasi pihak luar, Pak? Jadi kalau kita bicara terkait dengan masalah inovasi terutama dalam bidang digital, nah ini memang menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya di kalangan perguruan tinggi, tapi ini nanti juga dengan stakeholder yang lainnya. Nah, saya berikan contoh misalnya, kalau kita lihat pada saat sekarang ini, misalnya tantangan di digital sekarang ini ya, ini juga kita nanti coba kolaborasikan. Sekarang misalnya pemerintah atau Pemprov, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini, apa sih yang menjadi program unggulannya? Nah, kalau kita lihat ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan ini, salah satu program unggulannya itu adalah tadi, penanaman dalam jumlah besar pisang Cavendish. Nah, ini adalah merupakan sebuah program yang baik. Nah, bagaimana kemudian mensinergikan ini nanti dengan dunia kampus? Ya, tentu mengacu kepada bidang studi apa di kampus itu. Contoh misalnya kami misalnya di Unitama, itu ada program studi sistem informasi dan ada program studi teknik informatika. Nah, di program teknik informatika ini sebenarnya bisa kita kolaborasikan dengan Pemprov ini terkait dengan bagaimana mensukseskan pisang Cavendish nanti ini ke depannya, maka kampus ini bisa berperan dengan melibatkan mahasiswa, melihat apa kira-kira kebutuhannya Pemprov di sana. Contoh, misalnya begini.
ternyata untuk mensukseskan program Pak Gubernur ini perlu didukung oleh teknologi IoT. Perlu didukung misalnya computer vision. Nah, mahasiswa ini kemudian kampus menjadi fasilitator, mencari mahasiswa untuk kemudian bisa membantu ini dalam bentuk apakah kelompok riset nanti. Di sini kemudian disiapkan berbagai macam peralatan sehingga yang kita harapkan itu adalah bahwa misalnya dengan menggunakan teknologi IoT nanti sistem penyinaran atau pemberian air kepada pisang kapendis itu bisa dikontrol menggunakan mobile phone atau perangkat elektronik kita. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, kemudian kita juga pasangi di sana misalnya kamera CCTV yang itu bisa memonitoring pertumbuhan daripada pisang kapendis ini. Nah, sehingga kemudian terpantau misalnya pada saat jantung pisangnya sudah keluar kah atau pisangnya sudah berbuah, itu kemudian termonitor dan bisa ketahui berapa sekarang pisang yang sudah berbuah, berapa yang belum, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang bisa sebenarnya disinergikan. Jadi kampus dalam hal ini misalnya Unitama melakukan aktivitas untuk memfasilitasi mahasiswa melakukan riset seperti ini, yang itu bersinergi nanti dengan Pemprov, tentu juga membutuhkan pihak lain di situ. Misalnya mungkin ada lembaga lain yang juga industri lain yang butuh terkait dengan masalah program pemerintah kaitannya dengan pisang kapendis ini. Ya tentu di sini nanti bisa kolaborasi, mungkin ada nanti yang menyediakan anggaran apakah pemerintah atau nanti lembaga lain yang menyediakan supaya program penelitian mahasiswa ini bisa didukung juga. Sehingga apa yang menjadi harapannya Pak Gubernur itu kemudian bisa tercapai. Itu kira-kira bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan ke depannya. Kira-kira gambarnya seperti itu, Mbak. Oke, keren sekali sih, Pak. Oke, terakhir nih, Pak. Mungkin boleh memberikan sepatah dua kata nih atau closing statement untuk kegiatan hari ini, Pak. Oke, jadi sebelum saya closing statement ya, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Saya senantiasa menyampaikan bahwa Anda sebagai seorang mahasiswa itu minimal memiliki 5C. Apa C yang pertama? Anda harus kompetens. Kompetens itu isinya apa sih? Ada 3. Yang pertama ada namanya knowledge, ada namanya skill, dan ada namanya attitude. Nah, kemudian yang kedua, communication. Ini juga penting. Jadi C yang kedua itu adalah communication. Artinya bahwa Anda sebagai seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Kemudian berikutnya C yang ketiga adalah koneksi. Ini penting, ini koneksi. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu kemudian harus memiliki koneksi. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan ini itu kemudian lebih mudah, lebih cepat kalau koneksi kita kemudian ada. Jadi membangun koneksi yang banyak. Misalnya teman-teman Anda sekarang ini itu bisa menjadi koneksi di masa yang akan datang. Coba bayangkan, mahasiswa, teman akrabmu, tiba-tiba dia menjadi seorang gubernur atau menjadi seorang menteri, itu akan menjadi koneksi yang sangat baik untuk Anda ke depannya. Kemudian berikutnya kolaborasi. Ini yang penting. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kolaborasi ini sekarang ini penting untuk kita lakukan. Termasuk tadi misalnya, kalau kita lihat sekarang ini, kenapa sih mesti dari luar semua yang kita gunakan sekarang ini, misalnya TikTok itu kan dari luar. Jadi produk-produk digital sekarang ini banyak dari luar misalnya. Nah, sebenarnya sumber daya manusia yang kita miliki di Indonesia ini sebenarnya memiliki kemampuan juga ke arah sana. Tetapi kenapa kok tidak bisa menghasilkan produk seperti itu? Nah, disinilah kemudian tantangannya, pentingnya semacam kolaborasi. Mungkin mahasiswa punya kemauan, tapi kemampuan finansial terbatas. Nah, ini juga menjadi kendala. Sehingga di sini perguruan tinggi perlu terlibat, mahasiswa juga perlu terlibat secara aktif, kemudian pemerintah juga perlu terlibat aktif nanti dalam regulasi atau instansi atau lembaga yang menyediakan pendanaan juga penting di sini. Jadi kolaborasi kesemuanya itu sehingga nanti bisa menghasilkan produk digital yang terbaik yang kita bisa banggakan juga sebenarnya di Indonesia. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya yang keempat, yang kelima. C yang kelima adalah creative thinking. Ini penting. Artinya apa? Bahwa kita harapkan ke depan mahasiswa itu memiliki pemikiran yang kreatif. Artinya apa? Dia memiliki berbagai macam formulasi solusi dari setiap masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik, keren sekali. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya, Pak. Mungkin. Oke, untuk closing statement, harapan kami terutama kepada para mahasiswa, para anak muda yang ada sekarang ini,
gunakan waktu yang ada sekarang ini Ya. Anda untuk senantiasa belajar dan memberikan karya yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Oke, keren sekali. Baik, terima kasih banyak Pak atas closing statement-nya yang luar biasa. Menarik kesimpulan dari materi tadi, penilaian kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi menyoroti faktor-faktor krusial seperti relevansi kurikulum, inovasi metode pengajaran, dan kemampuan dosen dalam mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa. Keberlanjutan pendidikan tinggi dalam mengejar kualitas pembelajaran tinggi dianggap penting karena hal ini memainkan peran kunci dalam persiapan mahasiswa menghadapi tantangan dunia nyata, memastikan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi memegang peran penting dalam membentuk masa depan para mahasiswa. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan upaya peningkatan sumber daya manusia melalui tata kelola perguruan tinggi yang efektif adalah fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Mari bersama-sama menginspirasi perubahan positif melalui pendidikan yang berkualitas. Tetaplah terkoneksi untuk periode mendatang yang akan menjelajahi lebih dalam topik-topik menarik seputar pendidikan dan pengembangan diri. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Muhammad Arafa Eskom MT selaku Rektor Unitama Universitas Teknologi Akbar Makassar telah memberikan kita ilmu daging. Semoga ilmunya dapat diimplementasikan, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Galaran Digital Indonesia, Uni Utama Universitas Teknologi Akbar Makassar, dan Akbar Cahaya Studio yang telah membantu mensukseskan acara ini, serta pemirsa Galeri TV yang masih setia menemani acara sampai saat ini. Saya akhiri dengan pantun ya. Ke Cikini naik Ferrari, jalannya ngebut sangatlah cepat. Saya Indah selaku host mewakili kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.